Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi di podcast Pasca Sekolah bersama kami Muslih Hidayat MPDI. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa, seorang ahli manajemen, punya banyak pengalaman khususnya di bidang manajemen pendidikan Islam. Kita sapa dulu ya, Mas Supriyadi MPDI. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak Muslih. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita Ramadan ini harus sehat selalu. Sehat selalu. Puasanya lancar? Alhamdulillah. Sudah berapa hari? Kira-kira 4 hari. 4 hari? Orang udah 6 hari loh Pak. Oke lah, Pak Supri ini, beliau ini dari Fakultas Tarbiyah ya, Ketua Prodi S1 Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Beliau ini pakar manajemen di tempat kita. Jadi kita akan tanya-tanya pengalaman tentang pengetahuan dan kiat-kiat menghadapi atau mengelola sebuah lembaga. Yang saat ini sebentar lagi kita akan memasuki era perekrutan mahasiswa baru ya, khususnya di Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Pak Supri, boleh diceritakan pengalamannya sebelum ini, apakah pernah mengelola lembaga dan bagaimana perspektif manajemennya? Silakan Pak Supri. Sebenarnya kalau untuk mengelola lembaga itu adalah bentuk saya ambil sebagai pengalaman saja Mas. Akan tapi di situ juga saya berusaha untuk belajar bagaimana bisa lebih baik dari sebelumnya. Hakikatnya seperti ini, kalau kita berbicara manajemen ini Mas, kita itu harus punya punya strategi sebenarnya. Ketika kita mendirikan sebuah lembaga itu, kita mau tidak mau harus all out dan terjun langsung. Makanya prinsipnya kalau untuk mendirikan sebuah lembaga, saya selalu berpikir bisa menerapkan by design bukan by accident. Artinya kita sudah merencanakan dari awal, dan ketika kita sudah merencanakan nanti kita tahu apa yang terjadi itu bisa teratasi. Tapi ketika kita by accident, ya temporer itulah yang akan kita dapatkan, sehingga ujung-ujungnya tidak terarah. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi pertama tuh planningnya harus jelas dulu ya. Kalau mau mengelola sesuatu ya, planning itu adalah bagian awal ya untuk menjalankan sebuah prinsip manajemen, gitu ya Pak. Iya, kira-kira seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kira-kira dalam perspektif Mas Supri sebagai kadang Pak kadang Mas nih, sorry ya, Mas saja ya. Mas Supriyadi sebagai orang yang berkutat dalam bidang manajemen, ilmu manajemen khususnya manajemen pendidikan Islam, bagaimana memandang manajemen yang saat ini kita berada di institusi itu, gimana kampus kita ini? Jadi itu tadi sebagaimana saya uraikan, untuk saat ini memang kita itu tidak luput kalau berbicara strategi manajemen, posisi kita saat ini itu memang harus ya terjun langsung. Kalau untuk di institusi ini, saya awali dari pengalaman saya juga pernah mengelola lembaga namanya madrasah juga. Mulai dari perizinan sampai terakreditasi itu saya sudah mengalaminya. Walaupun toh hasilnya menurut saya masih kurang signifikan, akan tapi setidaknya itu sebagai pengalaman. Yang kedua, saya mencoba, karena saya mengikuti orang dulu itu. Jadi saya jadikan pengalaman. Saya mencoba untuk mengambil alih sendiri, jadi top maker. Top management ya top maker. Artinya saya yang mempunyai kebijakan penuh, akan tapi tetap prinsip-prinsip daripada manajemen itu tetap saya lakukan. Salah satunya saat ini alhamdulillah sudah berdiri sebuah yayasan pendidikan. Walaupun yayasan pendidikan itu kita ini kadang salah memahami. Yayasan pendidikan itu sebenarnya pendidikan
apa namanya bisa formal juga bisa non formal dan itu non profit. Nah, kita kalau tidak kalau berpikirnya seperti itu nanti kita eh, akan bisa all out di situ. Ketika kita berbicara keuntungan-keuntungan yang sifatnya material, maka kita akan terbius untuk apa yang harus saya dapatkan secara materi di situ. Nah, itu perlu kita hindari. Salah satunya setelah sudah berdiri Yayasan Mambaus Sholihin, karena memang itu saya ambil dari, bukan sekedar saya ngambil nyopot-nyopot nama, saya bahasa istilah pesantren sowan, minta nama pada waktu itu sekitar tahun 2018. Saya ke Jawa minta nama, dikasih nama itulah, kan, tapi bukan bagian dari artinya bukan induk seperti itu, bukan cabangnya, tapi itu berdiri sendiri. Akhirnya sekarang sudah berdiri sendiri. Apa-apa pengalaman yang baik saya ambil, yang jelek secara tidak langsung saya tinggal. Itu sedikit pengalaman untuk selama mendirikan pendidikan. Jadi prinsip-prinsip manajemen itu jangan ditinggalkan. Kalau kita melaksanakan, saya yakin 90% keberhasilan itu tercapai. Jadi gitu ya. Utamanya prinsip-prinsip manajemen harus dilaksanakan. Tadi ada sesuatu yang menarik ya, dalam mengelola lembaga itu kita harus terbuka ya, bisa mengadopsi hal-hal yang baik dan meninggalkan hal-hal yang buruk. Oke, sekarang kita coba fokus ke tempat kita dulu nih. Ini kan sebentar lagi kita akan penerimaan mahasiswa baru nih. Gimana nih manajemen penerimaan mahasiswa baru yang baik itu seperti apa? Coba diceritakan. Saya lihat dan saya alami juga tentang pengelolaan penerimaan mahasiswa baru di Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau ini. Strateginya cukup bagus. Akan tapi strategi itu kan kadang perlu bahasanya up to date, diupdate terus. Mungkin kalau dulu bahasanya strategi jemput bola langsung ke lembaga-lembaga terkait yang memang ada SDM-nya yang nanti bisa dipromosikan, seperti ke sekolah-sekolahan. Itu sebenarnya bagus juga karena di situ itu salah satu bentuk pengenalan sosialisasi, karena kadang orang itu perlu ketemu agar bisa lebih dekat lagi. Itu bagus. Akan tapi melihat beberapa tahun ini hasilnya juga masih kurang. Mungkin nanti kita koreksi di belakang. Itu dulu strategi yang pertama. Strategi yang kedua adalah melalui media sosial. Artinya penyebaran brosur dan lain sebagainya tentang institusi kita ini melalui media sosial, baik Facebook dan lain sebagainya. Itu juga dilakukan secara masif itu. Tapi sebenarnya bagus juga. Akan tapi kadang orang ini cara metode untuk memahami sesuatu itu berbeda. Kadang ada orang itu suka melihat video, kadang suka membaca, tapi saya tengok minat baca ini sedikit berkurang, mengalami dekadensi kayaknya. Akan tapi orang saat ini tuh sukanya video, itu belum dicoba. Mungkin strategi itu bisa dicoba sekreatif mungkin, membuat konten video penerimaan mahasiswa baru dan fokus. Nah, di situ mungkin bisa. Terus yang ketiga ini yang paling penting. Lagi-lagi orang memilih kampus itu faktor pertama itu biaya. Ini saya sebutkan faktor-faktor orang memilih kampus. Biaya. Biaya itu kalau murah dan terjangkau itu biasanya mendapatkan opsi pertama dalam pemilihan, karena kita lihat di kalangan keluarga mahasiswa ini kan ada yang menengah ke bawah, mayoritas seperti itu.
Terus kemudian yang kedua, faktor kenal. Nah, biasanya orang yang bisa masuk ke kampus itu ada yang mengenal SDM yang ada di kampus itu, entah itu dari dosen, teman sejawat, ataupun dari rektornya sendiri. Itu biasanya mempermudah untuk menggait mahasiswa baru. Terus yang ketiga, ini tidak kalah penting tadi, bagian dari yang pertama, yaitu subsidi atau beasiswa, istilahnya seperti itu. Beasiswa ini sangat penting sekali. Akan tapi setidaknya beasiswa ini masuk akal dan bisa dijangkau. Jangan sampai beasiswa ini malah membuat blunder seperti beasiswa full dan sebagainya. Nah ini blunder karena mereka sudah tidak akan ada niatan lagi untuk kuliah. Hal seperti itu. Kenapa saya tidak akan kuliah? Karena sejatinya menuntut ilmu itu harus ada biaya. Walaupun toh sedikit setidaknya seperti itu. Ketika sudah seperti itu bukan bagus. Beasiswa bisa diberikan melalui prestasi-prestasi akademik yang dia miliki atau memang setidaknya dia itu kategori orang tidak mampu. Memang itu bisa diberikan. Untuk saat ini memang perlu itu dulu. Terus yang ketiga, yang keempat ini tidak kalah penting, mungkin bisa dicoba melalui penjaringan langsung tes. Artinya mungkin ke sekolah, misalkan sebuah lembaga, ke SMA berapa, kita mengadakan semacam ujian atau ujian tes masuk seperti itu. Terus yang nanti nilainya terbaik ditarik, yang kurang ya memang kalau memang tidak sesuai dengan kualifikasi ya mungkin itu dulu. Itu ya strategi yang mungkin bisa kita terapkan dalam penerimaan mahasiswa baru. Tadi ada yang menarik tuh, salah satu strateginya itu memanfaatkan media sosial yang ada. Tadi ada secara detail disampaikan oleh pakar manajemen ini bahwa salah satunya adalah video sosialisasi. Ini kebetulan kita ini kan sebentar lagi akan di-share ya di YouTube, di Facebook dan di IG. Bolehlah ini promosi dulu Mas Supri untuk mengajak lulusan SMA MA untuk masuk di kampus kita ini. Silakan Pak. Kepada para calon mahasiswa ataupun sekarang masih menjadi siswa di SMA, MA, SMK, negeri dan swasta di Lubuk Linggau, Musirawas, Muratara ataupun sekitarnya. Mari sama-sama kita bergabung di Institut Agama Islam IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Di sini banyak prodinya dan insya Allah berkualitas. Itu saja. Wah, sip. Oke ya, kami tunggu kehadiran teman-teman semua untuk kuliah di tempat kami. Kampus namanya Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Jadi teman-teman bisa mendapatkan informasi ini di media sosial yang ada atau melalui teman-teman mahasiswa yang sudah kuliah di sini atau melalui keluarga atau menghubungi langsung dosen-dosen yang nomor-nomornya tertera di kalender, di brosur dan sebagainya. Terakhir nih Pak Mas Supri, ini kan mumpung bulan puasa nih, kira-kira ini apa nih tipsnya ya supaya puasa ini terus lancar, tapi pada sisi yang lain pekerjaan juga berjalan dengan lancar. Silakan Pak Supri. Yang pertama jelas harus selalu menjaga kesehatan. Oke, sehat nomor satu. Sehat itu harta yang paling berharga dalam hidup kita. Terus yang kedua, karena kita ini memang orang Islam, sudah jelas kita ini kalau memang sudah memenuhi kewajiban dengan syaratnya ya harus dilaksanakan untuk berpuasa. Niat yang baik itu menjadi kunci utama kita bisa menyelesaikan bulan suci Ramadan ini dengan sukses. Sukses beribadah mahdhah maupun ghairu mahdhah. Saya kira itu.
Terima kasih Pak Supri. Oke. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.